Iya, biasanya kalau kita menentukan suatu goal di dalam perusahaan itu kan top down ya, lebih ke top down seperti itu. Nah, lewat training ini saya juga bisa tahu ternyata ada cara bottom up juga gitu. Dan juga kita bisa belajar gimana caranya brainstorming ke tim yang benar seperti apa. Kemudian kita gimana cara menghadapi mereka, gimana cara kita coaching ke mereka, gimana kita bisa mendengarkan aspirasi mereka dan mengarahkan mereka supaya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan dari atas gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Teguh mau yang mana Bapak? Halo teman-teman, saya Teh Radun dari LND Indonesia dan hari ini kita bakal ngobrol soal trik sederhana tapi powerful di dunia pelatihan, yaitu menyisihkan waktu di akhir sesi di mana peserta nyeritain apa yang mereka pelajari. Pernah nggak sih kamu tuh ikut trainingnya tapi besoknya you forget 50% of it? Nah, teknik ini tuh bisa jadi solusi guys. Dan pengalaman saya di pelatihan yang judulnya Cascading and Monitoring Organizational Goals, peserta yang berbagi insight mereka di akhir sesi malah jadi lebih ingat materinya, plus saya kasih hadiah boneka lucu sebagai apresiasi. Yuk kita kupas kegunaannya. Jangan skip karena ini bisa bikin pelatihan kamu lebih impactful. Oke, dulu saya pikir akhir sesi pelatihan itu cukup dengan Q&A atau recap dari fasilitator aja. Tapi setelah coba teknik ini di pelatihan Cascading and Monitoring Organizational Goals beberapa waktu yang lalu, di mana kita itu waktu itu ngebahas cara cascade tujuan organisasi ke tim dan gimana monitor progresnya ya, saya lihat bedanya tuh luar biasa guys. Di akhir sesi saya minta setiap peserta, waktu itu ada yang HR, ada yang team leader, ada yang operational, untuk berdiri dan bilang, hari ini saya pelajari apa dan gimana saya akan coba terapinya di kerjaan. Tadi kan di pembukaan sudah ada contohnya, berikut ada contohnya lagi. Sisi belakangan, kalau yang aku tangkap dari sisi lebih ke arah guidance dan strategi ya. Dari sisi mendefine dan koordinasi dengan tim juga apa sih yang roadmap yang perlu disusun ya untuk mencapai goal dan bisa dikolaborasikan dengan tim juga seperti itu. Ya, so far sih itu yang aku tangkap dari sisi insight dari sesi ini. Berarti roadmap itu tadi harus didiskusiin sama tim intinya gitu. Benar sekali. Tapi ingat ya Pak, setelah didiskusiin berhasil, bukan Bapak harus mencapai. Bapak bikin personal goal sendiri. Iya. Tepuk tangan buat Bapak. Johan. Boleh pilih Pak? Si Ani udah nggak ada, diambil dia. Nah, kenapa sih teknik ini tuh kegunaannya benar-benar gila gitu ya. Pertama, ningkatin retensi pengetahuan. Saat peserta ngeverbalin apa yang sudah mereka pelajari, otak mereka itu memproses ulang info tersebut. Jadi besoknya nggak langsung lupa. Penelitian dari Harvard bilang bahwa mengulang dengan kata sendiri itu bisa naikin ingatan sampai 50%. Kedua, membangun engagement dan trust. Peserta ngerasa my voice is heard because it's important. Dan nggak cuma ngedengerin fasilitator doang. Kita tahu ya, kalau kita kan di sini tuh kita seneng banget yang namanya sharing. Lebih nyambung ke hati. Kegunaan ketiga adalah identifikasi gap pembelajaran. Dari sharing mereka, saya jadi tahu bagian mana yang mereka masih bingung. Misalnya kalau banyak yang skip soal monitoring goals, jadi nanti saya bisa tambahin di follow up-nya. Keempat, tentunya ada motivasi tambahan dengan hadiah kecil. Boneka lucu yang saya kasih itu nggak mahal guys, tapi bikin mereka excited. Simbol apresiasi yang membuat sesi itu berakhir dengan positif. Akhirnya ini akan membantu mereka nerapin ilmunya langsung karena mereka udah deklarasi, saya bakal lakuin ini di kerjaan, gitu. Nah, gimana cara nerapinnya? Pertama, sisihkan 10-15 menit di akhir sesi. Gak usah terlalu panjang karena nanti pada capek juga ya. Kedua, mulai dengan prompt sederhana misalnya, apa satu key takeaway terbesar hari ini dan bagaimana kamu akan menerapkannya? Ketiga, tentunya tadi kasih hadiah kecil, misalnya boneka, stiker, atau digital sertifikat secara langsung saat itu. Yang keempat, jangan lupa rekam atau catat sharing mereka buat recap kamu nanti. Dan tahu nggak manfaat jangka panjangnya itu apa?
peserta akan lebih apply ilmu itu di kerjaan. Kemudian feedback pelatihan buat kita juga jadi lebih baik. Dan kita sebagai fasilitator dilihat sebagai lebih engaging. Di LND Indonesia, teknik ini tuh udah kita pakai di banyak sesi ya. Walaupun ada juga beberapa sesi yang mungkin terlewat. Dan hasilnya tahu nggak? Peserta atau klien ya, itu pengen repeat order sama kita. Jadi menyisihkan waktu di akhir sesi buat peserta sharing itu enggak cuma untuk closing the session, tapi bikin ilmu nempel dan peserta happy. Kalau kamu fasilitator atau HR, coba deh dan share ya pengalaman kamu di komentar. Pernah coba teknik ini enggak? Atau punya ide hadiah lain enggak? Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mau dalemin skill pelatihan kamu? Cek ya program kita di LND Indonesia di bio kita. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses dari saya, Teira Duen dari LND Indonesia. Bye-bye. Sudah khususnya buat saya gitu ilmu yang mungkin kadang-kadang ya saya mendapatkan ini gitu. Nah buat saya hasilnya Jarang-jarang. ya, kadang-kadang. Jadi untuk ilmu yang saya dapat Harusnya jarang-jarang. ya, jadi memang kemampuan untuk komunikasi ya khususnya buat saya gitu memang agak lemah lah bahasanya gitu Pak. Jadi dengan 8 poin ini biasanya saya menghadapi tim saya itu emosional lah, to the point gitu Pak. Jadi dengan ilmu ini saya bisa setidaknya poin yang utama adalah mengendalikan emosi Pak, gitu. Yang kedua dengan kita bisa mengendalikan emosi, kita tahu gitu apa yang mau kita sampaikan gitu, dan ya paling penting dan kita bisa mencapai goal di satu tim yang sama gitu Pak. Itu aja sih Pak singkat. Thank you ya Pak. Dia sambil ngomong sambil ngeliat yang mana yang mana.